Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika hari ini bersama Ibu Dita. Bagaimana kabar kalian seluruh siswa SMP kelas 7? Hari ini Ibu harap kalian dapat semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu pimpin berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, apakah kalian dalam kondisi yang baik hari ini? Ayo semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Kita akan belajar dengan cara yang menyenangkan sehingga kalian tuh tidak merasa berat dengan pembelajaran matematika yang penuh dengan angka-angka dan rumus-rumus yang banyak. Karena kita pembelajaran daring pada hari ini, dipersilakan untuk setiap siswa untuk mengisi presensi di WA grup masing-masing. Jadi, kalian mencentang nama kalian dengan daftar nama yang telah Ibu kirimkan barusan. Ibu beri waktu hingga pembelajaran Zoom ini dimulai selama maksimal 30 menit. Jadi, untuk yang lebih dari 30 menit mengisi absennya, Ibu akan memberikan dia izin atau terlambat atau tidak mengikuti Zoom sama sekali, yang akan nanti berpengaruh pada efektif kalian. Jadi, Ibu harap untuk segera mengisi presensi secepatnya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang sistem persamaan linear satu variabel. Apakah kalian sudah siap untuk belajar bersama Ibu hari ini? Sebelumnya, Ibu telah menyuruh kalian untuk membaca referensi buku paket yang telah dikirimkan dari grup WhatsApp berupa PDF. Apakah kalian sudah membacanya? Ibu harap kalian sudah membacanya ya, agar kita dapat belajar hari ini dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih. Ibu akan men-share screen materi pada hari ini. Diharapkan kepada seluruh siswa untuk mute audionya agar pembahasan Ibu hari ini tidak bising dengan suara kalian ya. Sebentar, Ibu akan mencari PPT-nya dulu. Baik, Ibu telah menyiapkan materi untuk belajar hari ini. Ini PPT yang akan Ibu jelaskan. Oke. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear satu variabel. Diharapkan untuk kepada seluruh siswa untuk memperhatikan penjelasan Ibu hari ini, dan jika ada yang belum dipahami, silakan untuk bertanya di akhir sesi penjelasan. Oke, materi sistem persamaan linear satu variabel dikhususkan untuk kelas 7 semester ganjil. Yang akan Ibu jelaskan bersama Ibu Dita Loka Anggriani. Mari kita mulai belajar dengan cara yang menyenangkan. Oke, sebelum kita memasuki sesi materi atau memasuki materi yang akan dibahas pada hari ini, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang diambil yaitu dari 3.6, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Dan yang KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel.
Untuk materi hari ini kita batasi pada persamaan linear satu variabel. Untuk pertidaksamaan linear satu variabel kita akan membahas pada pertemuan berikutnya. Pada materi hari ini, indikator-indikator yang akan kita lakukan adalah yang pertama, siswa mampu memahami konsep persamaan linear satu variabel. Yang kedua, siswa mampu melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan masalah terkait persamaan linear satu variabel dengan budaya sekitar. Jadi kita akan belajar matematika dengan mengaitkan budaya di sekitar kita agar kita lebih memahami dan lebih membuat pembelajaran ini lebih menyenangkan lagi. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang table of contents atau apa yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi operasional dari sistem persamaan linear satu variabel. Yang kedua, kita akan membahas definisi PLSP-nya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem penyelesaiannya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana sih pengaitan PLSP dengan budaya yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu tentang definisi operasional yang ada pada PLSP. Sebelum kita memasuki definisi operasional yang akan Ibu tampilkan pada share screen, apakah kalian tahu unsur-unsur apa saja sih yang ada pada PLSP atau persamaan linear satu variabel? Mungkin kalian telah sedikit banyak tahu karena kalian sudah membaca buku panduan yang Ibu kirim. Oke, kita akan membahas secara bersama-sama. Yang pertama, pada sistem persamaan linear satu variabel, kita akan menemukan unsur yaitu dari suatu pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Yang kedua, definisi operasional dari kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Jadi kita akan dari kalimat terbuka itu kita akan menentukan apakah itu adalah bernilai benar atau bernilai salah. Yang ketiga, karena kita akan membahas sistem persamaan linear satu variabel, tentu kita tidak lupa dong kalau di dalam unsur-unsur PLSP itu ada yang namanya variabel. Variabel adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Yang keempat, konstanta. Karena kita tahu bahwa sistem persamaan linear variabel itu adalah untuk mencari nilai variabelnya, tentu kita akan mendapatkan nilai konstantanya terlebih dahulu sebelum kita menentukan nilai variabelnya. Jadi konstanta adalah nilai tetap atau nilai tertentu yang terdapat pada kalimat terbuka itu sendiri. Selanjutnya adalah definisi operasional dari persamaan, yaitu kalimat terbuka yang memuat hubungan sama dengan. Dan yang terakhir tentang himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka itu sendiri adalah suatu himpunan semua pengganti dari variabel-variabel pada kalimat terbuka sehingga kalimat terbuka tersebut bernilai benar. Jadi, himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka adalah suatu sistem di mana kita akan mendapatkan hasil dari sistem penyelesaian yang akan kita lakukan dalam sistem persamaan linear satu variabel. Jadi, kita akan menemukan hasil akhir dari sistem penyelesaian yang ada dengan melakukan tahapan-tahapan penyelesaian yang akan kita pelajari selanjutnya. Selanjutnya, contoh. Ibu memiliki contoh. Ada suatu sistem persamaan linear satu variabel dengan bentuk 2x min 7 sama dengan 1. Sebelum Ibu menjelaskan unsur-unsur apa saja yang ada di dalamnya, mungkin kalian bisa menebak apa saja unsur yang ada dalam persamaan ini. Ya, siapapun yang ingin menjawab, dipersilakan. Baik, jika kalian tidak ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu, Ibu akan menjelaskan
secara terperinci agar kalian lebih paham tentang materi sistem persamaan linear satu variabel ini. Pada bentuk 2x min 7 sama dengan 1, dalam suatu bentuk sistem persamaan linear satu variabel, dia telah memuat suatu pernyataan dan memuat suatu kalimat terbuka. Artinya, dari sistem persamaan ini kita akan menentukan apakah contoh tersebut bernilai benar atau tidak. Yang ketiga, kita menemukan variabel dari bentuk sistem persamaan linear satu variabel ini. Apa sih variabel yang ada dalam contoh ini? Ya, contoh yang ada memiliki variabel X yang dimuat pada 2X, dan 2 merupakan koefisien dari X, sedangkan 7 merupakan konstanta. Selanjutnya, dalam suatu sistem persamaan linear satu variabel, pasti dia memiliki unsur kesamaan yang dihubungkan dengan tanda sama dengan yang ada pada contoh soal tersebut. Dari contoh tersebut, kita dapat memuat himpunan penyelesaiannya dari kalimat terbuka tersebut, dari 2x min 7 sama dengan 1. Kita akan menemukan suatu nilai x jika kita memindah ruas yang tidak memiliki variabel dan membagi variabel koefisien dari variabel tersebut dengan 2, sehingga kita akan menghasilkan nilai x sama dengan 4. Mungkin kalian bingung, kenapa sih Bu, kok X itu sama dengan 4? Ibu akan menjelaskan lebih detail dengan materi tahapan-tahapan penyelesaiannya pada slide-slide berikutnya. Oke, persamaan linear satu variabel. Definisinya adalah suatu kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Jadi seperti contoh di slide sebelumnya, di contoh tersebut kita hanya memiliki satu variabel atau satu huruf saja. Kita tidak memuat banyak huruf. Jadi jika X berarti X saja, dan jika Y saja, atau A saja, B saja, dan seterusnya. Dan di mana variabel yang ada tersebut tidak berpangkat lebih dari 1. Jadi contoh tadi yang di slide sebelumnya itu kan 2x. Nah, 2x itu kan sebenarnya pangkat 1, karena dalam matematika pangkat 1 tidak dituliskan, jadi dihilangkan saja, jadi 2x saja. Jadi nggak boleh nanti kalau 2x pangkat 2, x pangkat 2, itu tidak boleh. Selanjutnya, penyelesaiannya itu bisa dengan cara substitusi, atau dengan cara pindah-pindah ruas gitu, atau dengan cara membagi koefisien variabelnya. Di slide sebelumnya Ibu kan sudah memberi contoh bahwa 2x min 7 sama dengan 1 itu merupakan suatu bentuk sistem persamaan linear satu variabel. Nah, di sini ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya apa? AX plus B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Kenapa sih, Bu? A itu tidak boleh sama dengan 0. Karena A itu adalah koefisien dari X, di mana jika A-nya 0, maka X-nya juga 0, karena 0 kali X itu 0. Jadi tinggal B sama dengan 0. Sedangkan B adalah konstanta, hanya memiliki nilai saja tanpa adanya variabel. Maka jika A-nya sama dengan 0, maka sistem persamaan tersebut bukan merupakan sistem persamaan linear satu variabel. Oke, bagaimana, sudah dipahami ya? Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Apa sih ciri-ciri dari sistem persamaan linear satu variabel? Sistem persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama. Jadi, di akhir hasil himpunan penyelesaiannya itu memiliki angka yang sama. Dan sifat-sifat yang berlaku pada SPLSV yaitu jika kedua ruas pada persamaan ditambah atau dikurangi, dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan ekuivalen. Ekuivalen itu artinya sama.
Dan penyelesaian PLSV bentuk pecahan yaitu dengan cara mengalihkan kedua ruas dengan KPK penyebutnya. Kemudian selesaikan dengan cara substitusi. Jadi contoh, ada 1/2x ditambah 5 sama dengan 0. Itu kan penyebutnya 2. Untuk menghilangkan 2 dalam penyebut 1/2x itu gimana sih? Jadi kita mengalihkan dengan KPK-nya. Penyebutnya kan ada 5, yang tadi itu kan berarti 5/1. Jadi penyebutnya 1. Sedangkan 1/2x itu penyebutnya 2. Untuk mengalihkan KPK-nya, berarti kita mencari KPK antara 1 dengan 2 itu berapa? Ya, 2. Benar, 2. Jadi kita akan mengalihkan semua angka dengan 2 dan semua ruas dengan 2, sehingga kita akan menyelesaikan dengan menghilangkan bentuk pecahannya, sehingga akan menghasilkan bentuk biasa seperti AX plus B. Kita akan memasuki contoh soalnya. Dengan contoh soal, biasanya kalian akan lebih memahami materi ini. Contoh yang pertama, jika terdapat 3x plus 12 sama dengan 7x min 8, tentukan x plus 2. Nah, x plus 2-nya berapa? Jadi sebelum kita mencari x plus 2, kita harus mencari dulu nilai x-nya dulu itu berapa. Pembahasannya, kita fokus dulu ke persamaan yang telah diketahui di soal. Yang diketahui di soal itu kan 3x plus 12 sama dengan 7x min 8. Kita pindah ruas dulu dengan cara mengumpulkan yang ada variabelnya yang sama-sama punya x, dikumpulkan dengan yang punya x, dan yang konstanta saja kita kumpulkan dengan konstantanya saja. Jadi nanti akan menghasilkan 7x ini pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi akan menjadi temannya 3x, dan 3x min 7x itu menjadi satu kesatuan, dan sama dengan yang konstantanya min 8 itu dia pancet karena dia tidak pindah ruas, dan yang plus 12 karena dia awalnya di ruas kiri, dipindahkan ke ruas kanan, dia akan menjadi negatif. Jadi min 8 min 12. Seperti yang kita ketahui, oh maaf, di sini ada kesalahan. 3x min 7x, berapa sih 3 dikurangi 7? Ya, negatif 4. Seharusnya di sini negatif 4x, sama dengan negatif 20. Negatif 4x sama dengan, berarti negatif 20 dibagi negatif 4. Karena kita akan menghilangkan koefisien dari x, sehingga menghasilkan x. Negatif 20 dibagi negatif 4 akan menghasilkan 5. Dan maka x plus 2 itu sama dengan substitusikan nilai x yang sudah kita ketahui ke dalam apa yang ditanya. X-nya kan tadi kita sudah menemukan bahwa x adalah 5, maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ingat ya, ini salah ketik, jadi kalian benarkan sendiri pada buku catatan kalian. Contoh yang kedua, tadi kan kita sudah membahas bagaimana sih jika sistem penyelesaian persamaan linear satu variabel itu merupakan suatu pecahan. Nah, jadi tentukan solusi dari persamaan 3y min 5 per 2y plus 1 sama dengan 3/4. Gimana ya tadi kalau kita menemukan sistem persamaan linearnya bentuk pecahan, kita akan mengalihkannya dengan KPK penyebutnya. Sekarang, kita kan tahu bahwa penyebutnya itu ada 2y plus 1 sama dengan 4. Nah, ini juga bisa tidak dikalikan dengan penyebutnya. Karena ini sama-sama pecahan, kita akan mengalihkan silang. Ingat lagi materi pembelajaran dari operasi bilangan pada semester 1 di bab 1, kalau nggak salah. Jadi kita akan mengalihkan silang, di mana akan menghasilkan 3y min 5 dikali 4 sama dengan 3 dikali 2y plus 1. Tapi dalam solusi penyelesaian kali ini, kita akan mengalihkannya dengan cara 3y min 5 per 2y plus 1 dikali 4 dikali dengan penyebutnya akan menghasilkan 2y. Dikali dengan penyebutnya yaitu 2y plus 1 sama dengan
ruas di sini juga dikalikan dengan KPK penyebutnya. KPK penyebutnya kan 2Y plus 1 dikali 4. Jadi 3/4 dikali 4 dikali 2Y plus 1. Karena kedua ruas dikalikan dengan 4 kali 2Y plus 1 yang merupakan KPK dari sistem persamaan tersebut. Akan menghasilkan 3Y min 5 kali 4 sama dengan 3 kali 2Y plus 1. Kita kalikan 3Y kali 4, 12Y, min 5 kali 4, min 20, sama dengan 3 kali 2Y, 6Y, dan 3 kali plus 1, 3. Merupakan sifat distributif, artinya dijabarkan. Selanjutnya, karena kita akan menghilangkan, karena kita akan menyendirikan Y-nya, jadi kita kedua ruas dikurangi dengan 6Y. Jadi akan menghasilkan 12Y min 20 min 6Y sama dengan 6Y plus 3 min 6Y. Akan menghasilkan 6Y min 20 sama dengan 3. Jadi kita akan menambahkan dengan 20 untuk menghilangkan angka negatif 20 di sini. Jadi kita untuk menghasilkan angka 20 negatif 20 ini menjadi 0, kita harus menambahkannya dengan 20. Jadi akan masukkan 6Y sama dengan 23. Karena di sini koefisien Y itu 6, kita harus membuat koefisien Y-nya itu jadi 1. Jadi gimana caranya? Ya, dibagi 6. Benar. Dibagi 6 akan masukkan Y sama dengan 23/6. Jadi solusi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 23/6. Sistem persamaan linear satu variabel itu juga memiliki contoh soal yang berdasarkan soal cerita atau masalah kontekstual ya. Jadi di sini contoh soal dengan masalah kontekstualnya. Contoh yang pertama, taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3x plus 15 meter dan 5x plus 5 meter. Yang ditanya adalah panjang diagonal taman bunga tersebut. Kita dari soal kita sudah menerka bahwa itu adalah sistem persamaan linear satu variabel karena dia punya satu variabel yaitu x. Pembahasannya, diagonal yang pertama itu kan 3x plus 15, diagonal yang kedua itu 5x plus 5. Karena diagonal 1 dengan diagonal 2 itu sama karena persegi panjang, maka akan menghasilkan 3x plus 15 sama dengan 5x plus 5. Jadi yang x dikumpulkan menghasilkan 3x min 5x sama dengan 5 min 15, konstantannya juga dikumpulkan, akan menghasilkan min 2x sama dengan min 10. Dan akan menghasilkan x sama dengan min 10 dibagi negatif 2 sama dengan 5. Maka selanjutnya kita akan mencari nih bagaimana sih panjang diagonal yang ada pada persegi panjang tersebut. Jadi kita akan mensubstitusikan nilai x sama dengan 5 ke salah satu diagonalnya. Kita ambil contoh, diagonal yang kita ambil adalah 3x min 15 plus 15. Maka ganti nilai x sama dengan 5, setiap x-nya kita ganti 5. Jadi akan menghasilkan 3 dikali 5 ditambah 15 akan menghasilkan 30. Jadi panjang diagonal taman yang pertama adalah 30 meter. Dan begitu pula dengan panjang diagonal yang kedua dengan cara yang sama, dengan langkah-langkah yang sama. Silakan kalian untuk mencoba dan mencatat pada buku catatan kalian masing-masing tentang berapa panjang diagonal keduanya. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kedua. Contohnya, Fikri membeli 5 buku tulis di sebuah toko. Ia membayar dengan uang 20.000 dan mendapat pengembalian 2.500. Jika harga satu buku tulis tersebut X rupiah, maka model matematika yang benar adalah kita harus berjalan dengan apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal yaitu banyaknya buku tulis. Satu buku tulis itu bernilai X rupiah. Maka model matematikanya adalah karena Fikri membeli 5 buku tulis, maka dituliskan menjadi 5X. Dan karena Fikri membayar 20.000 dengan kembalian 2.500, maka 5X
ditambah 2.500 itu menghasilkan 20.000. Maka model matematikanya adalah 20.000 min 5X sama dengan 2.500. Nah, untuk ini adalah model matematika yang bisa kita sajikan dalam contoh soal tersebut. Tetapi kita bisa membuatnya mencari nilai variabel X-nya. Jadi berapa sih nilai variabel X-nya yang memungkinkan dari model matematika tersebut? Kita bisa memindah-mindah ruas dan mengumpulkan variabel X dan mengumpulkan semua konstantanya di ruas yang sebelah kanan. Dan yang ada variabel X-nya kita kumpulkan di sebelah kiri, sehingga kita bisa menentukan berapakah nilai X dengan membagi koefisien X dengan nilai ruas di sebelah kanan. Silakan kalian juga coba pada buku catatan kalian masing-masing, berapakah nilai harga satu buku yang dijual di sebuah toko tersebut. Seperti yang Ibu jelaskan di awal pembelajaran, bahwa kita akan mengaitkan konsep SPLSV dengan budaya yang ada di sekitar kita. Karena kita berdomisili di daerah Kalisat yang rata-rata adalah suku Madura, jadi kita akan mengambil salah satu budaya yang ada pada masyarakat Madura di Kalisat. Apa sih yang akan kita ambil? Kita akan mengambil tradisi ompangan yang ada pada masyarakat Madura. Tradisi ini kebanyakan ada dan diselenggarakan, diterapkan di masyarakat Madura atau masyarakat yang masih menganut adab-adab Madura. Sebelum kita mempelajari nih bagaimana sih konsep keterkaitannya, bagaimana konsep perhitungannya, kita harus mengetahui definisi atau pengertian tradisi ompangan itu sendiri. Ompangan sendiri adalah bahasa dari Madura yang berarti tradisi memberikan barang atau uang pada acara hajatan, baik itu tetangga ataupun saudara, dalam acara besar di mana bantuan tersebut tidak gratis dan harus dikembalikan pada saat yang tepat. Yaitu saat kita yang menyumbang juga memiliki hajatan dengan mengembalikan barang yang sama ataupun barang yang berbeda dengan nilai yang sama. Tradisi yang umum dilakukan di masyarakat Madura dan masyarakat di luar Pulau Madura, tapi masih berkaca adab Madura, dimaksudkan untuk meringankan beban tuan rumah yang memiliki hajatan. Jadi poin penting dari definisi ini untuk mengaitkan suatu sistem persamaan linear satu variabel, yaitu dengan nilai yang sama dan jenis barang yang berbeda. Kenapa sih kita nggak pakai jenis barang yang sama? Karena kalau kita pakai jenis barang yang sama, kita tidak usah melakukan sistem perhitungan SPLSV-nya, kita hanya harus mengembalikannya dengan melihat barang apa sih yang dia bawa. Jadi, SPLSV ini perlu diterapkan jika barang yang akan dibawa itu bentuknya berbeda. Adapun tradisi ini memiliki prosedur-prosedur yang ada. Jadi, kita bisa mempelajari bagaimana sih prosedur ompangan yang ada, yaitu yang pertama, penyelenggara hajatan datang ke rumah kerabat dan menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian mereka mencapai suatu kesepakatan dan akan melakukan suatu tradisi ompangan yang nantinya bisa dikaitkan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Mungkin mereka yang masih tidak tahu bagaimana konsep keterkaitannya, mereka akan menghitungnya dengan cara-cara sederhana saja. Tapi dengan pembelajaran matematika akademis dan sebagai pelajar yang tahu tentang perkembangan zaman dan teknologi, kita harus menghitungnya dengan cara yang benar, dengan cara matematika akademis yang dapat membantu kita untuk menentukan jumlah barang yang akan kita bawa. Oke, di sini saya akan menyampaikan suatu contoh kasusnya. Contoh kasus di sini yaitu pada saat si A ingin mengadakan acara hajatan, si A meminta barang nih ke si B berupa beras 100 kilo. Harga beras saat itu adalah 9.000. Setelah itu si B juga akan mengadakan acara hajatan. Dan mereka dan si B ini meminta barang dengan jenis barang yang berbeda yaitu gula. Kita akan menentukan berapa kilo sih gula yang harus kita bawa dengan nilai yang sama. Konsep perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita akan berjalan dari apa yang diketahui di contoh di soal.
Jadi apa sih yang diketahui di soal tersebut? Yaitu yang pertama harga beras 9.000 per kilo. Yang kedua total berasnya 100 kilo dan harga gulanya 10.500 per kilo. Kita harus ingat kembali bahwa aturannya yaitu dengan besaran nilai yang sama tapi dengan jenis barang yang berbeda. Maka kita dapat menghitungnya dengan konsep SPLSV dengan memisalkan banyaknya gula yang akan kita bawa dengan variabel X, dan kita akan membuat suatu persamaannya dalam bentuk AX plus B. Yang pertama, kita harus memberikan batasan pada nilai yang akan kita bawa. Jadi kita harus mengalihkan jumlah barang dengan harga pada saat itu sama dengan jumlah harga pada saat ini dikali dengan banyaknya barang yang akan dibawa. Banyaknya barang yang akan dibawa kita simbolkan dengan X, karena kita masih belum tahu nih berapa kilo yang harus kita bawa untuk memenuhi tradisi tersebut. Jadi, penyelesaiannya adalah 100 kilo dikali 9.000 sama dengan 10.500 dikali X. Maka 900.000 sama dengan 10.000 dikali 500, 10.500 dikali X. Maka kita harus memindah ruas koefisien X-nya menjadi 900.000 dibagi 10.500 akan menghasilkan nilai X yaitu 85,7 kilo. Maka kita harus mengembalikan barang tersebut dalam jumlah 85,7 kilo atau kita bulatkan menjadi 86 kg. Tidak boleh kurang, maka tradisi ompangan tersebut sudah tepat dilakukan. Kita telah membahas berbagai macam penerapan sistem persamaan linear satu variabel. Maka dari itu, kita sudah memasuki akhir dari pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Selanjutnya, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu sampaikan hari ini, Ibu akan memberikan kalian lembar kerja siswa yang harus kalian kerjakan dengan baik dan benar selama waktu 3 hari. Dan pengumpulannya akan Ibu share link setelah 3 hari setelah ini, dan kalian harus mengumpulkannya tepat waktu sesuai deadline. Baiklah, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa bersama-sama sesuai agama dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan pembelajaran matematika selanjutnya.